السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل جلاله في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلوات الله عليه وسلامه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling pantas untuk menghiasi lisan dan bibir kita setiap saatnya kecuali ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Kalimat yang merupakan salah satu tanda bukti syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di antara rukun syukur adalah dengan lisan, yaitu senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dari setiap nikmat-nikmat yang kita dapatkan setiap detiknya. Dan bahkan ketika kita ditimpa cobaan dan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah senantiasa menganjurkan lisan kita untuk terus berucap alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah atas segala keadaan. Dan pada kesempatan kali ini adalah nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, yaitu dikumpulkannya kita di dalam masjid yang kita cintai ini. Allah mudahkan langkah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Dan ini adalah nikmat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Maka ketika kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal ibadah, maka itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar dan agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa diperintahkan kepada kita untuk bersalawat kepadanya, mengirimkan salawat kepadanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengamalkan ibadah ini. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan kirimkanlah salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan saudariku yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan kali ini tidak lupa kita ucapkan ribuan terima kasih kepada segenap pengurus Masjid Ar-Raudhah atas kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah salat dan kemudian kajian-kajian Islam. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini
kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua saudara-saudara yang terlibat dalam hal ini mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di sini adalah dengan satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pengertian ibadah itu sangat luas. Ibadah bukan hanya sekedar salat, bukan hanya sekedar puasa, umrah, naik haji, zakat dan lain sebagainya. Namun ada satu ibadah yang terkadang luput dari kita dan dari saudara-saudara kita yang lainnya. Ibadah yang sangat agung, yang para nabi dan rasul semuanya mengamalkan. Para sahabat, para salafus saleh senantiasa semangat untuk mengejar ibadah yang mulia ini. Yaitu ibadah talabul ilm. Ibadah menuntut ilmu. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, memerintahkan kepada kita semuanya untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Wa'lam annahu la ilaha illallah. Katakanlah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali ketika mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah untuk belajar. Bacalah kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui, salah satu media untuk kita belajar adalah membaca, mendengar. Maka saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kemuliaan yang masing-masing di antara kita wajib untuk belajar, wajib untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dan juga imam-imam yang lainnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki bagi seseorang kebaikan, maka dia akan difahamkan tentang agama. Jadi ciri-ciri atau tanda-tanda bahwasanya Allah menginginkan kepada seseorang untuk menjadi baik adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya untuk terus belajar, untuk perhatian terhadap perkara-perkara agamanya, yang dengannya dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia bisa beribadah kepada Allah, yang dengannya dia bisa bermuamalah dengan baik kepada sesama manusia, yang dengannya dia bisa menunaikan hak-hak Allah berupa ibadah yang wajib kita kerjakan,
yaitu salat, puasa, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah dengan ilmu. Oleh karenanya, para ulama mengatakan al-ilmu ibadatun. Ilmu adalah sebuah ibadah dan hukumnya adalah wajib. Hukum menuntut ilmu adalah wajib. Karena sebagaimana ilmu itu adalah sebuah ibadah, yang sebuah ibadah hendaknya kita laksanakan dengan dasar ilmu, maka wajib untuk kita ilmui perkara-perkara ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya. Jadi bukan hanya sekadar salat yang wajib saja, puasa yang wajib, zakat, haji bagi yang mampu, dan kewajiban-kewajiban kita yang lainnya. Ada satu kewajiban yang penting untuk kita ketahui bersama, bahwasanya kewajiban tersebut adalah talabul ilm. Siapa yang mewajibkannya? Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, tanpa terkecuali. Muslim, laki-laki atau perempuan, mau kaya mau miskin, mau dia pejabat, mau dia rakyat biasa, semuanya wajib untuk belajar, wajib untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Terutama ilmu-ilmu yang berkaitan tentang ibadah yang wajib baginya. Ilmu yang berkaitan tentang bagaimana dia mengenal Allah, bagaimana dia beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking mulianya ibadah yang satu ini, sebagian ulama mengatakan al-ilmu salatus sirri wa ibadatul qalb. Ilmu itu adalah solat yang secara tersembunyi, wa ibadatul qalb, dan ibadah hati. Oleh karenanya saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan menuntut ilmu agama ini luar biasa. Yang wajib untuk kita tuntut, yang seharusnya tidak disepelekan oleh manusia, karena dengannya adalah kunci keselamatan. Selamat di dunia, terlebih keselamatan yang kita harapkan di akhirat kelak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menyamakan ibadah jihad di jalan Allah dengan ibadah menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jihad di jalan Allah adalah merupakan ibadah puncak di dalam agama kita, yang tentunya balasannya orang yang berjihad di jalan Allah adalah surganya Allah Subhanahu wa taala jika niatnya benar. Dan kemudian Allah gandengkan antara jihad di jalan Allah dengan thalabul ilm. Dan orang yang belajar keluar untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sejatinya dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 122, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun."
Dan tidak pantas untuk semua kaum mukminin, kata Allah Subhanahu wa taala, keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Alangkah baiknya kalau ada sebagian orang yang ditugaskan untuk pergi menuntut ilmu. Dia tafaqahu fid din. Ilmu apa? Fid din, yaitu ilmu agama. Liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim. Dengan harapan nanti orang-orang yang pergi berjihad itu ketika ada yang kembali, mereka pun kembali belajar menuntut ilmu agama. Maka dari sini tentunya kata para ulama, ilmu yang wajib untuk kita tuntut adalah ilmu agama. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah 122, liyatafaqahu fid din, agar mereka bertafaqquh, belajar tentang ilmu agama. Kemudian dikuatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka dia akan difahamkan tentang ilmu agama. Meskipun kita tidak menafikan keutamaan dan anjuran untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia yang lainnya. Makanya para ulama dari sini membagi ilmu menjadi dua. Ilmu fardu kifayah dan ilmu fardu ain. Ilmu yang fardu kifayah sifatnya adalah ilmu-ilmu yang kita ketahui bersama, yang sifatnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menuntutnya, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu pertanian, ilmu arsitektur, ilmu teknologi dan seterusnya. Kalau sudah ada yang menuntutnya, maka yang lainnya sudah gugur kewajibannya untuk mempelajarinya. Yang kedua fardu ain, ilmu yang sifatnya fardu ain. Artinya masing-masing dituntut untuk mengetahuinya. Masing-masing dituntut untuk mempelajarinya. Tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Ilmu apa itu? Ilmu agama. Ilmu bagaimana kita menegakkan agama kita. Ilmu bagaimana kita menjalankan ajaran-ajaran agama Islam, syariat-syariat Islam yang tentunya sudah ada tuntunannya di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bersuci, bagaimana kita sholat, bagaimana kita berzakat, puasa. Ini semuanya ilmu yang wajib diketahui masing-masing individu, masing-masing muslim. Setiap yang mengatasnamakan dirinya muslim mukmin, maka wajib dia mempelajari ilmu-ilmu ini yang dengannya dia bisa menegakkan agamanya untuk dijalankan dalam kehidupan dunia ini yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kiamat. Maka saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali untuk kita memahami bersama bahwasanya kewajiban itu bukan hanya sekedar kewajiban-kewajiban yang kita kenal secara umum biasanya, salat, puasa dan sebagainya. Ada kewajiban yang wajib untuk kita amalkan, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan al-ilmu la ya'dilhu syai'. Al-Imam Ahmad pernah berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuhu. Ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh sesuatu apapun bagi yang benar niatnya. Bahkan para ulama-ulama salafus saleh mengatakan bahwasanya menuntut ilmu
itu lebih besar pahalanya dari hanya sekedar ibadah-ibadah sunnah, dari hanya sekedar solat-solat sunnah. Menuntut ilmu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan al-Imam Al-Qurtubi, "Falau kana syai'un asyrafu min al-ilmi la amara Allah Ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yas'alahu al-mazid minhu kama amara an yastazidahu min al-ilm." Seandainya ada sesuatu yang paling mulia daripada ilmu, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar senantiasa ditambah ilmunya. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Taha ayat 114, "Qul rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, ya Rabb, tambahkanlah untukku ilmu. Dan tentunya yang dimasukkan di sini ada ilmu din, ilmu tentang agama. Sebagaimana ungkapan al-Imam An-Nawawi rahimahullah, "Fihi fadilatul ilm." Ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berdoa agar diberi tambah, agar ditambah oleh Allah ilmunya. Wattafaqquhu fid din. Dan di sini kata Imam Nawawi, isyarat untuk kita senantiasa belajar ilmu agama. Wal hassu alaihi, dan diperintahkan untuk terus bersemangat. Wa sababuhu annahu qaidun ila taqwallahi ta'ala. Dan dengan ilmu tersebut adalah merupakan salah satu sebab bagaimana mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi ilmu seseorang terhadap mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal syariatnya, apa yang diwajibkan, apa yang dianjurkan, dan apa yang dihalalkan, maka akan semakin tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan dalam firman yang lain, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para ulama. Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Betapa besar nikmat Allah kepada kita semuanya melalui waktu dan kesempatan yang ada. Nikmat umur panjang, nikmat masih diberi kesempatan untuk bernafas, berjalan, melihat, mendengar, dan seterusnya. Sehari semalam kita dapatkan nikmat Allah 24 jam. Sepekan sekian puluh jam. Satu bulan sekian ratus jam Allah berikan kepada kita semuanya. Lalu tidak ada perhatian kita terhadap ilmu, tidak ada perhatian kita untuk terus belajar. Sungguh ini adalah kerugian yang nyata, dan sungguh ini adalah sebuah kelalaian yang nyata dari diri kita masing-masing ketika lalai dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana banyak ungkapan yang kita sering dengarkan, saya tidak ada waktu untuk belajar, tidak ada waktu untuk bertafaqquh fid din, tidak ada waktu untuk duduk di masjid mendengarkan kajian-kajian Islam. Subhanallah. Sebegitu sibuknya kita
Padahal Allah berikan waktu begitu banyak 24 jam. Sementara tidak ada waktu setengah jam, 40 menit. Sekedar menunggu antara maghrib dan isya untuk bersabar sejenak menahan diri keluar dari masjid supaya kita dapatkan keberkahan ibadah, keberkahan ilmu. Maka semua ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi alasan bagi kita semuanya, apalagi kita yang hidup di era yang serba modern, serba terfasilitasi sampai saat sekarang ini. Tidak ada alasan untuk tidak belajar. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan amalan-amalan yang wajib atau yang sunnah dikarenakan karena bodoh. Dikarenakan karena tidak mengetahuinya. Karena apa? Semuanya sudah Allah berikan kesempatan, kemudahan yang ada. Ketika berkaca kepada para salafus saleh, kepada para sahabat yang begitu semangat untuk terus belajar menuntut ilmu agama, di samping mereka tetap bekerja, di samping mereka tetap untuk mencari rezeki, menafkahi keluarganya, akan tetapi mereka tidak lalai terhadap ilmu. Mereka tetap perhatian kepada menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti kita saat sekarang ini. Seakan-akan waktu itu tersita semuanya untuk dunia. Seakan-akan waktu untuk sekedar duduk belajar saja 1 jam 2 jam sehari semalam, itu tidak ada waktu untuk kita semuanya. Bukan berarti para sahabat-sahabat Rasulullah itu pengangguran. Bukan berarti sahabat-sahabat Rasulullah itu kerjanya hanya di masjid belajar, tidak. Bahkan mereka juga bekerja, mereka juga bertani, mereka juga berkebun, mereka juga berdagang dan seterusnya. Namun di samping itu mereka tidak dilalaikan untuk terus belajar menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diriwayatkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, "Kuntu ana wa jarun li min al-ansar fi Bani Umayyah bin Zaid wa hiya min awail Madinah wa kunna natanawabu an-nuzul ala Rasul sallallahu alaihi wasallam yanzilu yawman wa anzilu yawman fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabarin dhalika al-yawm min al-wahyi wa ghairihi wa idza nazala fa'ala mithla dhalik." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab seorang khalifah, pemimpin. Tapi apa kata ucapan beliau? Kuntu ana wa jarun li. Dulu saya dan seorang tetanggaku dari kalangan Ansar, dari Bani Umayyah bin Zaid yang tinggal di salah satu di tempat di kota Madinah. Apa kata beliau? Wa kunna natanawabu nuzul ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami selalu bergantian untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka belajar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bergantian dengan tetangganya untuk mendatangi Rasulullah untuk belajar. Subhanallah. Sehari saya datang kepada Rasulullah. Sehari saudaraku, tetanggaku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabarin dzalika al-yawm min al-wahyi wa ghairihi. Ketika hari tersebut aku yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah kembali dari Rasulullah, maka aku akan beri kabar, aku akan beritahu saudaraku tetanggaku ini terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menggali ilmu yang lainnya. Sebaliknya demikian. Hari esok tetangganya yang pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik dari Rasulullah, dia sampaikan kepada Umar bin Khattab. Saling bergantian untuk terus belajar. Di mana kita seperti ini sekarang, subhanallah.
Saking sibuknya Umar bin Khattab sampai-sampai tidak mau meninggalkan ilmu. Barang sehari pun dia tidak meninggalkan ilmu. Sehari ketika beliau datang kepada Rasulullah, dan hari esoknya bukan berarti beliau tidak belajar, akan tetapi saudaranya yang ikut belajar kepada Rasulullah, kemudian setelah kembali beliau pun akan mendapatkan ilmu tersebut karena akan disampaikan dari saudaranya tersebut. Subhanallah. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini pelajaran buat kita semuanya agar terus belajar. Tidak ada kata berhenti, tidak ada kata tua di dalam belajar, khususnya ilmu agama. Tidak ada kata terlambat di dalam menuntut ilmu agama. Malah justru sebaliknya, semakin bertambahnya usia kita, semakin senjanya umur kita, semakin dekatnya umur kita terhadap kematian, malah justru harus semakin semangat belajar. Karena sejatinya belajar menuntut ilmu itu adalah ibadah. Insya Allah. Masya Allah, cepat sekali ya. Insya Allah. Berapa? 2 menit lagi. Maka saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa belajar menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana waktu kita yang habis? Untuk apa waktu kita? Kita habiskan untuk apa? Pertanyaan yang Allah yang sangat berat. An umrihi fima afna. Kemudian apa pertanyaan berikutnya? Di antaranya adalah an ilmihi. Ilmunya. Kita akan ditanya dengan ilmu kita masing-masing. Dan kita akan ditanya waktu kita masing-masing. Ya. Untuk apa kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudariku rahmati Allah, semoga kajian singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah kita untuk terus belajar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah ilmu kita. Jangan lupa untuk terus berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta amalan yang diterima. Dan jangan lupa berdoa agar senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata datangnya dari saya pribadi. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita beristighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.